Secara keseluruhan, masyarakat Indonesia masih belum terlepas dari hal mistik, percaya mitos, tahayul, bahkan hal-hal yang bersifat supranatural. Hal itu bisa saja kita jumpai di tengah masyarakat dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Terlebih lagi fenomena viral akhir-akhir ini yang menantang dukun antara dukun, serta kancah internasional yang masih memakai jasa supranatural seperti MotoGP Mandalika dan beberapa dukun palsu yang ditangkap karena pelecehan seksual terhadap pasiennya, serta viralnya babi ngepet di Depok. Meskipun tidak semuanya, secara keseluruhan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya masih sangat percaya terhadap mistik. Walau era semakin modern, mistik masih menjadi doktrin yang sangat dipercaya di tengah masyarakat Indonesia. Lalu, apa dan mengapa masyarakat Indonesia sangat percaya terhadap hal mistik dan supranatural? Inilah aura mistik Nusantara. Jauh sebelum Hindu dan Islam masuk ke Nusantara, nenek moyang kita telah hidup di bawah pengaruh mitos, animisme, dan dinamisme, sebuah kepercayaan terhadap hal-hal benda yang dikeramatkan dan roh makhluk halus. Masyarakat pribumi asli Indonesia juga hidup di bawah kerukunan masyarakat adat dan kepala adat. Meskipun saat itu, kepala adat masih sangat sederhana. Religi animisme dan dinamisme ini mengakar di kebudayaan masyarakat Indonesia sehingga sangat sulit untuk dilepaskan. Kebudayaan masyarakat Indonesia yang diwariskan nenek moyang terus dilakukan secara berulang-ulang di kehidupan sehari-hari sehingga menjadi adat dan istiadat dalam masyarakat kita. Ahli antropologi Indonesia, Profesor Dr. Konco Diningrat, mengatakan kebudayaan adalah parameter sosial yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan merupakan lingkungan yang terbentuk dari norma-norma dan nilai-nilai yang dipelihara oleh masyarakat, pendukung dan nilai serta norma yang menjadi pedoman hidup untuk kemudian berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terbentuknya sistem sosial. Nah, kebudayaan inilah yang kemudian menjadi pola pikir dan perilaku masyarakat. Selama puluhan tahun, kita telah didoktrin untuk percaya hal-hal yang bersifat mistik, yaitu warisan dari nenek moyang. Kebudayaan menciptakan perilaku dan dogma berpikir masyarakat Indonesia. Selama puluhan tahun, kita telah didoktrin untuk percaya terhadap warisan nenek moyang, baik itu mistik, gaib, dan bahkan hal-hal yang bersifat supranatural. Ini menjadi poin penting bagi kita kenapa kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang bersifat mistik dan bahkan supranatural. Kita mempercayai bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Faktor pola pikir ini dibentuk dari lingkungan sejak kita kecil. Kemudian dipengaruhi dengan kebudayaan-kebudayaan di masyarakat sekitar. Sehingga perilaku dan pola pikir kita terbentuk untuk membenarkan bahwa mistik adalah jalan bagi kehidupan. Baik, faktor lainnya yang membuat masyarakat Indonesia percaya terhadap hal mistik, gaib, dan bahkan supranatural ini adalah faktor yang serba instan. Pola pikir kita dengan mengandalkan mistik, dengan mengandalkan gaib, ini adalah jalan sesuatu untuk menuju keinginan kita yang dicapai dengan instan. Inilah kenapa masyarakat Indonesia masih sering memakai hal-hal yang bersifat mistik. Bahkan guru besar dan antropolog Gajah Mada, Profesor Dr. Hedi Sri Ahim Saputra, dalam wawancaranya dengan CNN dalam beberapa waktu lalu mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menganggap gaib, dukun, sihir, dan hal-hal mistik lainnya adalah jalan instan untuk melakukan sesuatu. Makanya banyak masyarakat Indonesia yang memakai jasa para dukun, paranormal hingga pada hari ini. Pola pikir seperti itu dianut oleh masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan suatu urusan dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya, ketika saya ingin kaya, saya mendatangi dukun. Dengan mendatangi dukun atau supranatural, maka saya menjadi kaya. Prof. Hendi mengatakan, masyarakat Indonesia perlu cara cepat. Karena logikanya begini, kalau kita pakai agama, kita tidak punya power, serta menyuruh Tuhan. Kita tidak punya power untuk menyuruh Tuhan. Dan kalau kita pakai sains, kita harus bekerja keras dan lama. Tapi
kalau kita pakai ilmu santet, ilmu gaib, dan magis, cepat bisa dan puasa terhadap sesuatu bisa untuk dimanfaatkan. Makanya keinginan secara instan masyarakat Indonesia ini mendorong hal-hal mistik ini terus eksis sampai hari ini. Kita dapat melihat contoh yang akhir-akhir ini viral di jagat sosial media. Seorang warga Depok mengaku telah menangkap babi ngepet, dan babi ngepet tersebut disembelih kemudian diperlihatkan kepada warga bahwa dia telah berhasil menangkap babi ngepet, yang mana babi ngepet tersebut adalah manusia yang berwujud babi. Namun apakah hal itu benar? Yang sebenarnya terjadi adalah pelaku tersebut membeli babi ngepet secara online dengan harga 900.000 dan kemudian menyembelihnya dan memamerkannya kepada warga dan mengharapkan bahwa dia sakti dan bisa menemukan babi ngepet. Dan yang gilanya, masyarakat Indonesia, warga Depok percaya terhadap hal ini. Gila nggak? Bahkan bukan di masyarakat biasa saja, sekelas acara internasional, pemerintah masih memakai jasa supranatural seperti pawang hujan di MotoGP Mandalika, yang mana aksi pawang hujan tersebut berhasil menghalau hujan dan mendapat sorotan dari netizen Indonesia. Dan hal-hal viral lainnya, beberapa dukun-dukun palsu yang ditangkap oleh kepolisian karena telah melakukan pelecehan terhadap pasiennya, serta viralnya beberapa dukun yang mengaku memiliki kekuatan serta saling menantang di sosial media. Hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia bahwa hal itu benar. Namun ternyata banyak dari mereka yang memanfaatkan hal-hal gaib itu untuk memperoleh keuntungan dari orang lain. Secara kajian sosiologis, kebudayaan dapat mempengaruhi perilaku kehidupan seseorang, pola pikir, dan apa yang akan dijalankan dirinya setiap hari. Faktor lainnya yang membuat masyarakat Indonesia ini masih percaya dan menggunakan jasa-jasa mistik, para dukun, dan paranormal. Ini bukan sepenuhnya salah masyarakat, namun kekecewaan terhadap institusi sosial dan mobilitas modern. Mobilitas modern seperti institusi keamanan, institusi kesehatan tidak bisa menjawab harapan-harapan dari masyarakat. Ini menjadi kritik sosial kenapa masyarakat pindah lagi kepada kepercayaan masa lalu. Contohnya, ketika masyarakat berobat, bagaimana ribetnya kita disibukkan dengan administrasi. Kita harus melengkapi surat-surat, kita harus melengkapi ini, kita harus melengkapi itu, sehingga terjadinya tidak sesuai harapan masyarakat di situ. Belum lagi beberapa kasus yang viral akhir-akhir ini, rumah sakit jelas-jelas menolak pasien yang sedang sekarat karena tidak ada kelengkapan administrasi serta tidak ada kelengkapan lainnya, sehingga berakibat fatal pada meninggalnya pasien tersebut. Begitu juga dengan institusi keamanan seperti Polri Indonesia yang saat ini menjadi institusi yang sangat tidak dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Polri hadir sebagai jawaban atas kenyamanan masyarakat, namun masyarakat merasa ketika mengadu kepada institusi keamanan ini yang ada adalah kekecewaan. Ketika mereka mengadu tentang kriminal, pencurian, perampokan, mereka menilai institusi keamanan ini terlalu lamban dalam menangani masalah, sehingga timbulnya kekecewaan dalam masyarakat. Kekecewaan tersebut yang bersifat luas kemudian membentuk pola pikir baru di tengah masyarakat. Masyarakat yang kecewa dengan satu hal akan membentuk cara pandang dan cara pikir baru. Mereka mencari alternatif lain, sehingga mereka beralih kepada hal-hal yang dianggap cepat dan bisa diselesaikan. Ini jelas menjadi kritik sosial terhadap institusi pemerintahan yang selama ini tidak bisa menjawab harapan dari masyarakat. Dan kemudian masyarakat beralih pada jalur alternatif lainnya. Baik, begitulah kenapa mistik, goib, bahkan supranatural masih menjadi hal yang paling eksis di Indonesia dan bahkan masih dipakai jasanya. Pemaparan ini berdasarkan kacamata saya secara sosiologis dan antropologis. Jika ada pandangan lain dan secara kacamata ilmu pengetahuan lain, silahkan dilengkapi pemaparan ini agar pemaparan ini lebih konkret dan jelas. Perlu diketahui bahwa tidak ada kebenaran yang absolut.
kebenaran absolut hanyalah milik Tuhan. Baik, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.